Pernahkah kamu berpikir, kalau sekarang kita kehilangan gigi, solusinya gampang banget. Tinggal pasang implan titanium atau gigi palsu modern dari resin yang bersih, steril, dan awet. Tapi, apa jadinya kalau kita hidup di masa lalu? Sebelum teknologi canggih ini ada, dari bahan apa ya gigi palsu dibuat? Jawabannya, jujur, bakal bikin kamu merinding. Gigi palsu di masa lalu dibuat dari sesuatu yang sangat alami. Tapi juga sangat mengerikan, gigi manusia asli yang dicabut dari mayat. Ini bukan cerita horor fiksi, ini adalah fakta sejarah yang kelam, yang terkenal dengan sebutan Waterloo atau gigi Waterloo. Sebuah praktik di mana senyuman indah para bangsawan Eropa ternyata berdiri di atas penderitaan para prajurit yang gugur di medan perang. Yuk, kita telusuri salah satu babak paling mengerikan dalam sejarah kedokteran ini. Pada awal abad ke-19, permintaan akan gigi palsu di kalangan kelas atas Eropa, terutama Inggris, meroket. Gula yang menjadi barang mewah saat itu mulai merusak gigi banyak orang kaya. Padahal, memiliki gigi yang rapi dan lengkap adalah simbol status sosial dan kekayaan. Masalahnya, pasokan gigi sehat untuk dijadikan gigi palsu sangat langka. Saat itu, satu-satunya bahan yang dianggap paling bagus ya gigi manusia asli. Lalu, sebuah peristiwa tragis pada tahun 1815. Tiba-tiba menyediakan pasokan gigi dalam jumlah yang tak terbatas. Peristiwa itu adalah pertempuran Waterloo. Salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Eropa ketika puluhan ribu prajurit muda dari Inggris, Prancis, dan Prusia tewas mengenaskan di medan perang. Sekelompok orang yang dikenal sebagai rezes atau penjarah mayat segera beraksi. Mereka bukan mencari emas, perhiasan, atau senjata. Komoditas yang mereka incar jauh lebih berharga pada saat itu, gigi-gigi sehat yang masih menempel kuat di rahang para prajurit muda yang tewas. Kenapa gigi prajurit? Karena seorang prajurit muda yang gugur dalam pertempuran biasanya memiliki set gigi yang jauh lebih sehat dan kuat dibandingkan gigi orang tua atau narapidana yang dieksekusi, yang sebelumnya menjadi sumber utama gigi palsu. Gigi-gigi inilah yang kemudian dikenal sebagai gigi Waterloo. Gigi ini menjadi komoditas premium yang sangat dicari oleh para dokter gigi terkemuka di London dan Paris. Prosesnya, kalau kita bayangkan sekarang, benar-benar menjijikkan. Setelah dicabut paksa dari rahang jenazah yang kaku, gigi-gigi itu dikumpulkan dalam kantung-kantung besar, lalu dijual per lusin di pasar gelap. Dari sana, para dokter gigi akan membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Lalu, bagaimana cara dokter gigi mengubah gigi mayat ini menjadi sebuah gigi palsu yang bisa dipakai oleh seorang bangsawan? Setelah dibeli, gigi-gigi manusia itu akan dibersihkan, yang seringkali prosesnya tidak maksimal. Kemudian, bagian akarnya akan dipotong. Gigi-gigi yang sudah diproses ini kemudian disusun rapi, dipaku, atau ditanamkan pada sebuah dasar buatan. Nah, dasar gigi palsu ini biasanya terbuat dari gading gajah, shijikudanil, atau terkadang tulang kuda yang dipoles hingga mengkilap. Coba bayangkan, setiap hari, para bangsawan dan orang-orang kaya ini memakai susunan gigi yang dicabut dari jenazah. Seorang prajurit tak dikenal yang gugur di medan perang. Ironisnya, memiliki gigi Waterloo justru dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Ini menunjukkan bahwa si pemakai mampu membeli sumber daya yang paling mahal dan paling murni yang tersedia pada saat itu. Senyum mereka secara harfiah dibeli dari kematian orang lain. Tapi, seperti yang bisa kita duga, menggunakan gigi orang mati tentu saja membawa banyak masalah serius. Masalah pertama adalah pembusukan. Meskipun sudah dibersihkan, gigi tersebut tetaplah material organik yang bukan lagi bagian dari tubuh yang hidup. Seiring waktu dan paparan air liur, gigi-gigi itu akan mulai membusuk di dalam mulut, menyebabkan bau mulut yang luar biasa busuk. Masalah kedua adalah kesehatan. Risiko penularan penyakit dari mayat asal gigi tersebut sangat nyata. Proses pembersihan yang seadanya jelas tidak cukup untuk membunuh semua bakteri atau virus yang mungkin ada. Jadi, memakai gigi palsu ini sama saja dengan menempatkan sumber penyakit langsung di dalam mulut. Dan yang ketiga adalah masalah estetika. Gigi asli manusia, setelah dicabut, cenderung berubah warna dan menguning secara tidak merata. Jadi, seringkali, perubahan warna inilah yang menjadi petunjuk jelas bahwa gigi yang digunakan seseorang adalah gigi mayat. Senyum yang tadinya ingin terlihat indah, malah menjadi penanda yang mengerikan. Lantas, kapan praktik mengerikan ini akhirnya berakhir? Syukurlah.
Praktik ini mulai ditinggalkan pada pertengahan hingga akhir abad ke-19. Ini semua berkat kemajuan teknologi yang didorong oleh revolusi industri. Faktor pertama adalah penemuan gigi porselen. Gigi porselen menawarkan solusi yang jauh lebih baik. Tampilannya lebih bersih, tidak membusuk, warnanya lebih stabil, dan tentu saja jauh lebih higienis daripada gigi manusia asli. Faktor kedua adalah penemuan vulcanite atau karet keras. Vulcan menjadi bahan dasar yang revolusioner untuk gigi palsu. Bahan ini jauh lebih murah, lebih nyaman dipakai di mulut, dan bisa dibentuk dengan sangat mudah. Ini akhirnya menggantikan kebutuhan akan dasar gigi palsu yang terbuat dari tulang atau gading hewan yang mahal dan sulit diolah. Sebagai penutup, mari kita luruskan satu mitos sejarah yang sangat terkenal. Presiden pertama Amerika Serikat George Washington sering disebut punya gigi palsu yang terbuat dari kayu. Ini adalah mitos. Kenyataannya justru jauh lebih mahal dan jauh lebih aneh. Berdasarkan catatan sejarah dan analisis gigi palsunya yang masih tersisa, gigi palsu George Washington adalah campuran dari gigi manusia yang kemungkinan besar milik budaknya sendiri. Lalu ada juga campuran gigi gajah, gading kuda Nil, dan logam timbal yang disatukan dengan pegas. Ya, gigi manusia juga digunakan dalam set gigi palsu George Washington. Ini membuktikan bahwa praktik ini sudah meluas bahkan sebelum era Waterloo. Sejarah gigi palsu adalah pengingat yang mengerikan bahwa sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi maju, manusia terpaksa menggunakan solusi yang paling primitif dan menakutkan hanya demi sebuah senyuman. Cukup menyeramkan, bukan? Sekarang, kami ingin tahu pendapatmu. Beritahu kami di kolom komentar. Fakta sejarah medis apalagi yang ingin kamu ketahui? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.